Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab karena Dialah kita datang saat ini. Sebab karena Tuhanlah kita boleh beribadah pada pagi hari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Ini kami dan anak-anak-Mu Tuhan datang ke tempat-Mu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di surga. Ini setiap kami, Kau layakkan setiap kami. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya bagi setiap kami. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Kami merindu memberi yang terbaik. Kami tanggalkan semua segala sesuatunya menghalangi untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasai, kendalikan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh melangkahkan kaki kami di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu tujuan kami, menyenangkan hati-Mu, mengingat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap. Setiap kita yang memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita datang kepadanya saudara. Naikkan pujian ini, mengingat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oh haleluya. Terima kasih. Nyatakan kasih. Oh Rabbah.
di dalam. Mari saudara sambil kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan kita bagi Yesus Tuhan, angkat suara kita, oh haleluya, sebab Dialah yang layak menerima segala sesuatu. Oh terima kasih Tuhan, oh terpujilah nama Yesus. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, biarlah semuanya kedengaran indah di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hati,
Haleluya. Lebih lagi suaranya bagi Tuhan. Aku percaya Tuhan. Kami percaya kepada Yesus. Oh, yang setia. Aku percaya. Saat ku lemah, kau angkat hidup. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku jatuh, kau topang tangan yang penuh kasih. Oh, haleluya. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, oh Allah, Dia yang setia. Oh, saat ku jatuh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidup. Katakan selalu. Yes. Aku percaya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Suatu seragam. Aku percaya. Dari semua Tuhan lebih daripada semua. Karena Engkau Allah yang maha baik, yang selalu mencurahkan anugerah-Mu buat setiap kami yang percaya dan berharap kepada-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan,
dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami mau membuka hati kami lebih lagi, mengambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman, sehingga ketika benih-benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami, sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Ibu Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini sebelum kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah kesungguhan. Sekali lagi, kesungguhan. Itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan buka Alkitab. Kita baca dari kitab 2 Tawarikh pada pasal yang ke-16 di ayat yang ke-9 bagian A saja. 2 Tawarikh pasal 16 di ayat yang ke-9 bagian A. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. 2 Tawarikh 16 ayat yang ke-9 bagian A. Demikian firman Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati pada ayat yang baru kita baca, maka ada empat hal yang kita bisa lihat dari ayat ini. Ya, ayo kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama, ayat ini berkata mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Luar biasa. Ini sebuah gambaran, sebuah kiasan secara manusia. Karena saya yakin kalau Tuhan sendiri tidak perlu ya sampai melihat secara khusus gitu ya, tidak perlu, karena Tuhan kan Maha tahu ya. Beda dengan manusia. Kalau manusia tidak Maha tahu, maka manusia harus melihat, mencermati secara khusus, barulah bisa mengetahui dengan jelas. Tapi kalau Tuhan tidak perlu melihat secara khusus, tidak perlu, Tuhan Maha tahu. Tapi ayat ini hendak memberi gambaran, ya, supaya kita manusia itu bisa ngerti bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, yang berarti Tuhan itu mencari, Tuhan itu memperhatikan secara khusus. Dan Tuhan itu ingin menemukan, ya. Jadi arti mata Tuhan menjelajah seluruh bumi itu Tuhan mencari, Tuhan memperhatikan secara khusus, Tuhan ingin menemukan, ya. Nah, kalau
dicari oleh Tuhan, diperhatikan secara khusus oleh Tuhan, ingin ditemukan oleh Tuhan, maka saya percaya berarti ini sesuatu yang penting, bahkan sangat penting bagi Tuhan. Kalau tidak penting, tidak ingin dicari, tidak ingin ditemukan, tidak diperhatikan secara khusus, tidak. Tetapi sesuatu yang penting, bahkan sesuatu yang sangat penting, pasti akan diberi perhatian khusus, dicari, ingin ditemukan, karena sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi di bagian pertama dari ayat 2 Tawarin 16 ayat yang ke-9, pada bagian A kita bisa melihat bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Artinya bahwa Tuhan sedang mencari, Tuhan sedang memberi perhatian secara khusus. Tuhan ingin menemukan, ya, karena ini dianggap sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Nah, sekarang bagian yang kedua, apakah yang dicari oleh Tuhan? Apakah yang ingin ditemukan oleh Tuhan? Apakah yang diperhatikan secara khusus oleh Tuhan? Dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Apakah itu? Siapakah itu? Bagian yang kedua, ternyata yang dianggap sangat penting oleh Tuhan itu adalah dikatakan mereka yang bersungguh hati. Ini bagian yang kedua dari ayat ini. Mereka yang bersungguh hati. Jadi yang ingin dicari, yang ingin ditemukan oleh Tuhan, yang diperhatikan secara khusus, dianggap sangat penting oleh Tuhan, ternyata adalah mereka atau orang-orang yang bersungguh hati. Jadi Bapak Saudara, ternyata yang penting bagi Tuhan itu bukan apa yang kita miliki secara materi, bukan. Tetapi ternyata yang penting di hadapan Tuhan itu adalah orang yang memiliki hati yang sungguh, kesungguhan hati. Itu yang penting. Sampai Tuhan menjelajah seluruh bumi, yang artinya Tuhan ingin menemukan, Tuhan mencari, Tuhan memperhatikan secara khusus karena dianggap sesuatu yang penting. Itulah orang-orang yang bersungguh hati. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata kesungguhan itu adalah tidak main-main, dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar berusaha dengan sekuat-kuatnya atau semaksimal mungkin. Saya ulang ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata kesungguhan itu adalah tidak main-main. Tidak main-main itu berarti tidak asal-asalan, ya. Dengan segenap hati, dengan tekun, benar-benar berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan semaksimal mungkin. Itu arti kata kesungguhan. Nah, di dalam hal rohani, tadi arti kata kesungguhan secara umum. Kalau di dalam hal rohani, kesungguhan itu diawali dari hati. Ya, sekali lagi, di dalam hal rohani, kesungguhan itu diawali dari hati. Itulah sebabnya Tuhan berkata mereka yang bersungguh hati. Karena di mata Tuhan, kesungguhan itu harus diawali dari hati. Tuhan melihat hati. 1 Samuel pada pasal 16 di ayat yang ke-7, bagian terakhir, kalimat yang terakhir dikatakan Tuhan melihat hati. Itu 1 Samuel 16 ayat 7. Ini peristiwa di mana ketika Samuel diutus ke rumah Isai, ya, untuk bisa mengurapi salah satu anak Isai. Nah, Samuel sempat berpikir, ya, oh, Eliab
cocok menjadi orang yang diurapi Tuhan karena penampilan fisiknya. Tuhan berkata, tidak, aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata, yang secara fisik, tapi Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan melihat hati. Karena itulah di dalam hal rohani, kesungguhan itu harus diawali dari hati. Ya, hati yang bersungguh-sungguh, hati yang memiliki kesungguhan. Kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan yang sejati. Saya ulang ya, kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan yang sejati, melainkan kekristenan yang hanya bersifat lahiriah saja. Ya, jadi kekristenan tanpa kesungguhan hati bukanlah kekristenan yang sejati, melainkan hanyalah kekristenan yang bersifat lahiriah saja. Dan itu Tuhan tidak suka. Satu ayat dikatakan, Matius 15 pada ayat yang ke-8. Matius 15 di ayat yang ke-8. Bangsa ini maksudnya bangsa Israel ya, memuliakan aku dengan bibirnya. Memuliakan Tuhan dengan bibir ini secara manusia ya, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tapi di mata Tuhan, kita lihat kalimat berikutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi kalau di mata Tuhan, Tuhan ingin bukan hanya bibir, bukan hanya fisik, bukan hanya lahiriah, tetapi hatinya itu juga harus ada, harus dimiliki, harus mengikuti. Tidak ada gunanya hanya memuliakan Tuhan di bibir, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dengan kata lain, hatinya tidak sungguh-sungguh. Mulutnya memuji Tuhan, mulutnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka. Ya, itulah sebabnya Tuhan sangat mendambakan orang-orang yang punya kesungguhan hati. Karena di mata Tuhan, kesungguhan hati adalah hal yang sangat penting. Itulah sebabnya dicari oleh Tuhan. Tuhan ingin menemukan siapa ya orang atau manusia yang ada di muka bumi yang punya hati sungguh-sungguh. Siapakah dia? Ya, oke. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Jadi yang pertama, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, yang berarti Tuhan mencari, memperhatikan secara khusus, ingin menemukan, karena ini dianggap oleh Tuhan sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, mereka yang bersungguh hati, itulah yang dicari dan ingin ditemukan oleh Tuhan. Di mana kesungguhan harus diawali dari hati, dimulai dari hati, karena Tuhan melihat hati. Tidak ada gunanya lahiriah saja, tapi hatinya tidak ada di dalamnya, tidak ada gunanya. Lahiriahnya memuliakan Tuhan, hatinya juga harus memuliakan Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Kekristenan tanpa kesungguhan hati hanyalah kekristenan yang bersifat lahiriah saja. Sekarang yang ketiga, di ayat tadi juga dikatakan orang yang bersungguh hati, mereka yang bersungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan. Kesungguhan hati terhadap Tuhan ini yang ketiga, terhadap Dia, Dianya huruf besar, berarti terhadap Tuhan. Kesungguhan hati terhadap Tuhan dapat diartikan meletakkan hati dengan benar di hadapan Tuhan. Meletakkan hati
menempatkan hati dengan benar di hadapan Tuhan. Orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, dia mampu meletakkan hatinya, dia mampu menempatkan hatinya dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan tidak bisa dikelabui, Tuhan tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa. Tuhan Maha Tahu. Jadi orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, berarti orang itu mampu, ya, meletakkan hatinya dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki kesungguhan hati di hadapan Tuhan, maka situasi apapun yang kita hadapi tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita jenuh, tidak akan membuat kita kehilangan arah. Tidak akan. Ya, orang yang memiliki kesungguhan hati di hadapan Tuhan, situasi apapun yang sedang dihadapi tidak akan membuat orang itu goyah. Tidak akan. Tidak akan membuat orang itu jenuh. Tidak akan. Tidak akan membuat orang itu kehilangan arah. Tidak akan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak punya kesungguhan hati, dia gampang goyah. Menghadapi situasi tertentu, goyah. Imannya, rohaninya goyah. Menghadapi situasi tertentu, jenuh, bosan. Menghadapi situasi tertentu, kehilangan arah, kehilangan tujuan yang benar. Mengapa? Karena tidak memiliki kesungguhan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya bisa ngecek, ya. Jangan ngecek orang lain, jangan ngecek diri kita sendiri. Kalau Tuhan izinkan kita menghadapi satu situasi, mungkin situasi yang sulit, situasi yang menekan hidup kita, situasi yang membuat kita menderita, apakah kita goyah? Apakah kita jenuh? Apakah kita mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan yang benar? Mari kita cek. Kalau menghadapi situasi tertentu, kita mulai goyah. Menghadapi situasi tertentu, kita mulai jenuh, bosan, ataupun menghadapi situasi tertentu, kita mulai kehilangan arah, kehilangan tujuan yang benar. Maka itu sebuah indikasi, sebuah tanda bahwa kita kurang bersungguh hati terhadap Tuhan. Ya, jadi kesungguhan hati akan nampak ketika umat Tuhan diizinkan menghadapi sebuah situasi. Entah itu situasi yang baik, indah, ataupun situasi yang sukar, sulit, berat. Bagaimana? Goyah atau tidak? Jenuh atau tidak? Kehilangan arah atau tidak? Itu akan nampak. Nah, karena Tuhan menjelajah seluruh bumi, ingin menemukan orang yang bersungguh hati terhadap Dia, itulah sebabnya Tuhan memberi perintah-perintah. Kalau Bapak Ibu baca dalam beberapa ayat, ya, ada beberapa perintah yang Tuhan berikan yang menunjukkan bahwa memang Tuhan sangat merindukan manusia itu memiliki kesungguhan hati terhadap Tuhan. Yang pertama ayatnya di Markus pasal 20 ayat yang ke-30. Markus 20 ayat yang ke-30. Ayat ini berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan." Kata segenap itu berarti sungguh-sungguh, ya, segenap hati, sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan kasih perintah di ayat ini, kalau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, jangan asal-asalan,
Ya, jangan, tapi dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, perintah yang kedua ya di Alkitab yang menunjukkan bahwa Tuhan ingin menemukan umatnya bersungguh hati terhadap Tuhan. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Ayat itu berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, ayat ini berkata sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya rindu untuk mengenal Tuhan, itu harus berusaha sungguh-sungguh. Kalau tidak berusaha sungguh-sungguh, cuman sekedar asal, tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa. Pengenalan akan Tuhan akan dimiliki oleh umat Tuhan yang berusaha dengan sungguh-sungguh, yang memiliki kesungguhan hati. Yang ketiga, ayat yang ketiga ini ya. Kalau yang pertama tadi Markus 12 ayat 30, ayat ini bicara tentang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua Hosea 6 ayat 3, ayat ini bicara sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, di ayat ini sungguh-sungguh melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita rindu untuk melakukan hal yang berkenan kepada Allah, kita harus punya hati yang sungguh-sungguh. Kalau tidak punya hati yang sungguh-sungguh, tidak akan bisa melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Tidak akan bisa. Yang dilakukan cenderung menyakiti hati Tuhan. Yang dilakukan cenderung tidak seperti yang Tuhan sukai. Karena apa? Hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi umat Tuhan yang punya hati sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan bisa melakukan hal yang berkenan kepada Allah, hal yang menyukakan hati Allah. Ya, jadi ini bagian yang ketiga dari ayat awal yang kita baca terhadap Dia, kesungguhan hati terhadap Tuhan, yang berarti kita mampu untuk meletakkan hati kita dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki kesungguhan hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan jenuh, kita tidak akan kehilangan arah dalam situasi yang bagaimanapun juga. Itulah sebabnya Tuhan beri perintah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Di ayat ini dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Ini bicara tentang hasil, ini bicara tentang upah dari orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ada hasilnya.
ada upahnya. Ya, di Ibrani 11 ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian akhir dikatakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Diberi upah oleh Tuhan. Jadi kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki kesungguhan hati kepada Tuhan, itu gak sia-sia, saudara. Ya, tidak percuma, tidak. Tapi ada hasilnya, ada upahnya, karena Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tadi dikatakan Tuhan melimpahkan kekuatannya, Tuhan beri kekuatan. Ini salah satu upah. Kalau Bapak Ibu Saudara saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan itu melimpahkan kekuatannya kepada kita. Jadi kalau ada anak Tuhan butuh kekuatan dari Tuhan, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan setengah hati, jangan main-main dengan Tuhan, jangan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan limpahkan kekuatannya. Bukan hanya diberi kekuatan oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dikatakan orang itu tidak akan pernah jatuh tersandung. 2 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-10. 2 Petrus pertama di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ada kesungguhan hati, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kata melakukan di sini berarti memiliki kesungguhan hati, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi kalau ada umat Tuhan tersandung, jatuh, nah berarti kurang sungguh-sungguh. Karena kalau yang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, punya hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dikatakan tidak akan pernah tersandung. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita sebagai umat Tuhan jatuh tersandung. Banyak. Ya, kesulitan, tantangan, masalah, ataupun mungkin keberadaan orang-orang di sekitar kita. Entah itu orang yang tidak mengenal Tuhan, ataupun orang yang mengenal Tuhan, umat Tuhan, tapi melakukan sesuatu yang membuat umat Tuhan yang lain tersandung. Mungkin ucapannya, perbuatannya membuat orang lain tersandung. Nah ini umat Tuhan yang tersandung ini tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, meskipun ada orang lain, ada umat Tuhan lain yang melakukan sesuatu, yang mengucapkan sesuatu yang bisa membuat seseorang tersandung, umat Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tidak akan tersandung. Tidak akan tersandung. Ya, kalau Bapak Ibu melihat di sosmed, hati-hati ya. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan, kata-kata ya yang berpotensi untuk membuat kita tersandung. Ya, beberapa hari belakangan ini di sosmed diramaikan dengan ucapan seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi ucapannya itu menjadi sandungan itu. Nah, kita umat Tuhan perlu sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh tersandung. Meskipun ada di sekitar kita yang berpotensi untuk menjadi sandungan buat kita, tapi kita tidak akan jatuh tersandung kalau kita bersungguh hati kepada Tuhan. Nah, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan dikatakan diberi kekuatan oleh Tuhan sebagai upah, sebagai hasil, tidak akan jatuh tersandung. Bahkan satu ayat berkata dia akan menjadi kesayangan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita ini jadi kesayangannya Tuhan. Wah, luar biasa. Mari kita lihat ayatnya sebagai ayat yang hampir terakhir ya. Keluaran 19 di ayat yang ke-5.
Keluaran 19 di ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, ini berarti hatinya sungguh-sungguh, ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, firman Tuhan, dan berpegang pada perjanjian-Ku, berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, harta kesayangan Tuhan sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya bumi. Hasil orang yang sungguh hati terhadap Tuhan, wow, ya, upahnya bukan cuma diberi kekuatan, bukan cuma dikatakan tidak tersandung, tetapi dikatakan jadi harta kesayangan Tuhan. Wah, kalau jadi harta kesayangan itu sesuatu yang dahsyat, karena yang nyayangi itu Tuhan, yang empunya langit dan bumi, yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Kita jadi harta kesayangan Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam menjalani hidup di dunia ini? Tidak ada loh, kita jadi harta kesayangan Tuhan, pemilik bumi, langit, dan semua isinya, yang maha kuasa. Kita jadi harta kesayangan Tuhan. Pasti otomatis dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Amin. Karena mau bersungguh hati terhadap Tuhan. Dan orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan itu doa-doanya dijawab Tuhan. Doa-doanya dijawab Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ini sebagai ayat penutupnya. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Setelah ini silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Yakobus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi ayat ini diawali kata Elia manusia biasa, sama seperti kita. Jadi bukan manusia yang luar biasa, bukan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah memuji manusia, oh orang itu luar biasa. Karena yang luar biasa itu cuma siapa? Tuhan. Kalau pernah terucap kita memuji manusia luar biasa, dicabut, minta ampun. Karena berarti itu mencuri kepunyaan Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu kagum dengan seseorang, jangan sampai terlontar dari kata-kata kita, wah orang itu luar biasa. Jangan. Karena waktu kita mengucapkan itu, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dosa. Jadi kalau ayat ini berkata Elia itu kalau di mata manusia hebat. Saudara tahu ya kisahnya Elia kontes dengan nabi-nabi Baal, menurunkan api dari langit. Nabi Baal 400 orang lebih tidak bisa menurunkan api dari langit. Elia satu orang berdoa, api turun dari langit. Wah, kalau di mata manusia hebat, tapi Alkitab berkata Elia hanyalah manusia biasa. Nah, kalau Elia yang sudah begitu hebat, Alkitab bilang manusia biasa, berarti kita nggak boleh memuji orang lain, kamu luar biasa, nggak boleh. Cukup bilang, wah, kamu hebat karena kamu punya Tuhan yang luar biasa. Cukup begitu saudara. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Oke, lanjut. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia, yaitu Elia, telah bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh hati kepada Tuhan, sehingga ketika dia berdoa, lanjut ya, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Orang biasa ini, ya Alkitab berkata ini orang biasa ini sama seperti kita.
Bukan orang luar biasa, bukan orang biasa. Tapi karena dia punya kesungguhan hati terhadap Tuhan, waktu dia berdoa, hujan jangan turun, Tuhan dengar doanya. Hujan tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Wah, luar biasa. Yang luar biasa bukan Elianya, yang luar biasa itu Tuhan. Ya, orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan, doanya didengar dan dijawab Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sungguh-sungguh ya bersungguh hati terhadap Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh berpegang pada perjanjian firman Tuhan dan melakukannya sampai akhir hidup kita. Maka hasilnya sangat indah. Ya, dikatakan hasilnya Tuhan beri kekuatan, kita tidak akan pernah jatuh tersandung, kita akan jadi harta kesayangan Tuhan, dan doa-doa didengar dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Silakan pelan-pelan mimbar bisa kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, jiwaku merindukanmu, karena aku mau bersungguh hati terhadap Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari nyatakan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber penolongku, ya Allahku, tiada sepertimu. Mari jemaat Tuhan sekali katakan, aku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Bila umat-umat-Mu yang bersungguh hati terhadap Engkau, jiwaku haus kepadamu, kami haus akan Engkau, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, kami merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, kami bersyukur, ku bersyukur kepadamu, Engkau sumber pengharapan.
Sungguh Engkaulah Tuhan, Allah yang menjadi kerinduan hati kami. Karena itu Tuhan, kami mau memiliki hati yang sungguh-sungguh kepadamu. Engkau mencari, Engkau rindu untuk menemukan orang-orang yang bersungguh hati terhadap Engkau. Dan kami rindu, kamilah orang-orangnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berusaha mengenal Tuhan, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk berpegang pada firman Tuhan dan perjanjian. Dan kalau kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, hasilnya sungguh luar biasa. Kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah tersandung, kami tidak akan pernah kehilangan arah, kami tidak akan pernah jemu. Tetapi kami boleh menjadi harta kesayangan Tuhan, yang dicintai Tuhan dengan kasih yang khusus dan spesial. Kami pasti dipelihara Tuhan, kami pasti dijaga Tuhan, kami pasti dilindungi Tuhan, kami pasti dicukupi oleh Tuhan. Bahkan doa-doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan, kalau mungkin karena tantangan kesulitan ataupun hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, hal-hal yang terjadi di sekitar kami, membuat kami mulai kurang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kami, dan kami boleh kembali untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami periksa diri kami introspeksi diri kami. Jikalau ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan lewat perbuatan kami, perkataan kami, pemikiran kami, saat ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mau adakan pemberesan. Kami rendahkan diri kami di bawah kaki Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa yang sudah kami lakukan lewat tindakan, lewat perkataan, lewat pikiran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menguduskan, Engkau menyucikan, Engkau melayakkan setiap kami umat-umat-Mu, untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sehingga melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, bahkan kuasa Allah bekerja di dalam hidup kami, nyata dalam hidup kami, sehingga kami jadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sementara para pelayan Zaman Kudus akan membagikan tubuh dan darah Tuhan, lewat satu pujian kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itulah bukti kasih Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Jadi katakan, kasih Allahku sungguh tak terbukti. Yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, silakan berdiri. Yang belum, tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui dan dilayani oleh para pelayan berjemaat kudus. Ayat firman Tuhan yang ada di hosti bisa Bapak Ibu baca, boleh jadi rema buat kita. Bersyukurlah, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Sekarang katakan Inilah kami umat-umat-Mu. Kami percaya kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami dan melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dengan hati yang siap, segenap pikiran kami tertuju
kepada korban Kristus di atas kayu salib yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami yang sudah dinyatakan kepada kami. Kami umat-umat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami sudah diteguhkan, sehingga kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh berpegang, sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dan kami yakin hal-hal yang indah Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap kami yang sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa jikalau ada umat Tuhan yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa memberkati setiap umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kami pegang dan kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, kami semakin dekat, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kami. Itu terus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.